إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كهطع من الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kahitan min al-layli muzlim." Yusbihul rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Yang artinya kurang lebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, yang mana fitnah pada zaman itu datangnya seperti malam yang gelap gulita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau malam gelap gulita tanpa cahaya, pasti kita ini akan sangat sulit untuk membedakan sesuatu apapun. Bahkan pada malam yang gelap gulita, kita ini sangat sulit membedakan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya segeralah, cepat-cepatlah kalian beramal. Artinya apa hadirin yang mulia? Ya jangan kita tunda-tunda amal lagi. Sebelum datang fitnah, yang mana fitnah tersebut begitu dahsyat, saking dahsyatnya fitnah tersebut seperti malam yang gelap gulita. Tapi to'im minal laili muzlim. Lah kalau sudah datang fitnah-fitnah, yang mana fitnah itu begitu dahsyat,
Sampai beliau katakan sebagaimana fitnah tersebut seperti malam yang gelap gulita, di mana ketika gelap gulita ini orang-orang sangat sulit untuk membedakan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang buruk, mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Bahkan ketika dahsyatnya fitnah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sangat sulit untuk membedakan mana perkara yang sunnah dan mana perkara yang tidak. Orang-orang sangat sulit untuk membedakan mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rusaknya zaman sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatin mukhadda'at yukazzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Akan datang satu masa, satu zaman, satu waktu di mana pada zaman tersebut, hadirin yang mulia, nanti orang-orang yang benar, orang-orang yang betul malah dianggap sebagai pembohong. Dan sebaliknya justru pembohong-pembohong ini dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan bahkan pada zaman itu, hadirin yang mulia, nanti para pengkhianat-pengkhianat atau orang-orang yang berkhianat akan diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan sebaliknya justru orang-orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman yang begitu rusak sehingga orang-orang berani berbicara mengenai agama. Orang-orang baru mendengarkan satu ayat Al-Qur'an, satu hadis didengarkan, kemudian dia berani mentafsirkan ayat Al-Qur'an tersebut. Dia berani memberikan keterangan mengenai hadis yang dia dengar tersebut. Bahkan apa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rusaknya zaman, orang-orang pada zaman itu mereka berani berbicara mengenai hukum-hukum agama, dan bahkan mereka berani menyalah-nyalakan akabirul ulama ataupun ulama-ulama yang tergaul. Jadi saking rusaknya zaman, makanya kita disuruh untuk bersegera beramal. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking rusaknya zaman, orang-orang begitu banyak yang berani berbicara mengenai hukum-hukum agama, akhirnya perkara agama ini beritanya menjadi simpang siur. Hendak jelas, yang sana bilang begini, yang sini bilang begini, yang situ bilang begitu. Yang satunya bicara mengenai hukum ini, yang satunya bicara mengenai hukum itu. Simpang siur jadinya agama ini, hadirin yang mulia. Akhirnya umat ini bingung mau ikut siapa. Begitu rusaknya zaman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga orang-orang ini tidak tahu mau ikut siapa. Akhirnya apa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan orang-orang di dalam pagi harinya masih dalam ketaatan kepada Allah, masih dalam keadaan iman yang lurus, masih dalam keadaan amal yang lurus. Sore harinya, siang harinya mendengarkan ini, mendengarkan itu, membaca ini, membaca itu, yang tidak jelas daripada asal usulnya, yang tidak jelas dari mana asalnya, hadirin yang mulia. Akhirnya sore hari amalnya rusak ataupun imannya terlepas. Kenapa bisa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu dahsyatnya fitnah yang datang, mana fitnah tersebut sebagaimana malam yang gelap gulita, sehingga orang sangat sulit membedakan mana kebaikan dan mana keburukan.
mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Sehingga apa hadirin yang mulia, berita-berita mengenai agama pun simpang siur datangnya, orang-orang bingung mau ikut siapa. Akhirnya yang tadi pagi-pagi mereka masih dalam ketaatan, masih dalam keadaan amal, masih dalam keadaan beriman, siang harinya mendengar ini, melihat ini, membaca ini, akhirnya sore hari terlepaslah iman. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu fiha min aina asaba al-mal min halalin aw min haramin." Akan datang satu zaman di mana pada zaman itu orang-orang sudah tidak peduli harta dia dari mana dia dapatkan. Mau dari seorang ini kan, mau dari seorang itu kan, mau dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram, tidak peduli hadirin yang mulia. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja ada satu harta benda ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita berasal dari perkara yang haram, maka an-naru aula bihi, neraka ini lebih pantas untuk melahap. Tetapi pada zaman itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang tidak peduli dari mana dia dapatkan, entah dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Sehingga apa hadirin yang mulia? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang berani menjual agama mereka untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan harta benda dan kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu rusaknya zaman, begitu dahsyatnya fitnah yang datang hadirin yang mulia, maka orang-orang banyak yang menjual agama mereka untuk mendapatkan keuntungan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita renungkan hadirin yang mulia, kita tengok ke belakang kanan kiri kehidupan kita hari-hari ini hadirin yang mulia, suasana di dalam kehidupan kita pada saat ini begitu mirip dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan, kita dihidupkan di dalam zaman yang mana zaman ini begitu dengan datangnya kiamat, atau zaman yang begitu persis dengan yang dulu pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis tidak? Sekarang kita lihat di mana-mana banyak orang-orang yang pembohong ini dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Banyak tidak? Justru orang-orang yang jujur malah banyak juga dianggap sebagai pembohong. Banyak orang-orang yang berkhianat diberikan amanah, dan sebaliknya justru orang-orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Banyak orang-orang yang sekarang mereka ini berani berbicara mengenai apa? Mengenai agama. Baru duduk mengaji satu hadis, baru duduk mengaji satu ayat Al-Quran, langsung keluar dari pengajian berani berbicara mengenai hukum agama. Bahkan banyak juga yang berani berbicara atau berani menyalah-nyalahkan para akabirul ulama. Sudah persis belum dengan hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kita lihat di sekitar kita hadirin yang mulia, begitu banyaknya orang-orang yang persis dengan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli harta dari mana dia dapatkan. Mereka katakan yang haram saja susah, apalagi yang halal, kata mereka. Saking tidak pedulinya harta dari mana dia dapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa selamat dari zaman yang begitu dahsyat fitnahnya ini
kecuali kita ini senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta seluruhnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan seluruh zaman. Jadi kalau kita ingin selamat dari zaman yang begitu banyak fitnahnya, yang begitu dahsyat fitnahnya, maka perbaikilah hubungan kita dengan Sang Pencipta seluruh zaman. Hari ini banyak sekali hadirin yang mulia, orang-orang begitu tegar, mereka menjaga hubungan baiknya dengan saudara-saudari, menjaga hubungan baiknya dengan tetangga-tetangganya, menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya, dengan rekan-rekan kerjanya. Tetapi sangat sedikit sekali orang-orang yang mau menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita renungkan, sudah cukup lama kita hidup di dunia ini dan sudah berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sudah berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah kita gunakan, hadirin yang mulia. Nah, coba kita lihat juga hadirin yang mulia, sudah berapa banyak langkah-langkah kaki kita yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan tangan kita, otak kita sudah berapa banyak